Oke. Jadi karena abang ini merupakan lulusan dengan predikat cum laude, kemudian dari sarjana teknik industri bang ya? Teknik industri. Kenapa tiba-tiba abang kok jatuhnya ke stand up comedy, terus masuk ke dunia perfilman, bahkan jadi kenapa nggak ada nggak sih niatan yang sebenar-benarnya itu kayak saya pengen jadi profesional aja gitu? Ada sekali, tapi yang jelas untuk dari SMA niat kuliah itu memang mau kuliah serius gitu kan untuk menjadi profesional dalam sebuah pekerjaan gitu. Dan waktu itu pilihan yang dipilih adalah teknik industri. Tapi memang dari kecil sudah memang punya ketertarikan, hanya ketertarikan, tidak berpikir bahwa ini bisa menjadi pekerjaan. Ketertarikan terhadap komedi gitu. Jadi di rumah tuh kerjanya nonton acara-acara lawak gitu kan. Dulu nonton OVJ, nonton OB, nonton Bajai Bajuri gitu, nonton lawak-lawak lokal gitu kayak Naim Alpinas dan segala grup-grupnya itu, ada banyak grup lawak Karindo. Jadi suka nonton aja tapi nggak berpikir bahwa ini akan jadi profesi. Tapi di pertengahan kuliah semester 5 booming lah di Indonesia yang namanya stand up comedy, lagi rame-ramenya tuh. Nah waktu itu cuman sekedar pengen kayaknya mau nyoba deh stand up ini karena memang suka komedi kan, jadi begitu booming nyobain stand up gitu. Berarti kalau nggak salah juga abang ini di stand up comedy Suci 3 ya? Season 3 ya? Dan semester 5 kuliah nyobain stand up, terus setahun berlalu stand up gitu lumayan seru lah, belum menghasilkan, hanya seru aja gitu, ada kegiatan sampingan sebagai mahasiswa. Semester 7 ada yang namanya stand up comedy Indonesia di Kompas TV, kayak ajang pencarian bakat untuk stand up comedy. Ya udah iseng aja ikut. Ternyata 5 besar. Nah, juara waktu itu siapa? Kemal ya? Juaranya? Juaranya itu namanya Babe Cabita, orang Medan juga. Bang Babe ya. Udah semester 7 ikut stand up. Dari situlah mulai berbelok tuh sudah segalanya. Karena ternyata ini menghasilkan dan seru gitu. Tapi kuliahnya tetap diselesaikan. Cuman terakhir setelah selesai lulus kuliah berpikir kayaknya mau lanjut di stand up dan dunia hiburan aja lah ini. Berbelok gitu. Jadi tidak direncanakan, tidak punya cita-cita, memang hanya mengikuti takdir Tuhan dan petunjuk alam aja gitu. Biar sekalian aja lah kecebur gitu. Iya, karena sudah kayaknya ini arah yang bagus juga deh untuk dicoba gitu. Nah, setelah stand up udah di Jakarta, baru karena ada beberapa senior juga yang stand up terus beralih ke film juga kan. Nah, akhirnya mencoba mengikuti dan akhirnya sekarang malah menjadi sutradara gitu. Ya. Baik Bang. Nih kita balik lagi ke film Ngeri-Ngeri Sedap nih. Kan beberapa waktu lalu juga Pak Luhut Binsar Panjaitan sempat menonton lah ya. Sempat menonton. Terus saya juga melihat bahwa dia menitikkan air mata gitu. Itu menurut saya luar biasa sih, sampai seorang pejabat negara bisa menitikkan air mata. Nah, gimana sih Bang awal ceritanya sampai akhirnya nih Pak LBP ini tiba-tiba bisa nonton gitu Ngeri-Ngeri Sedap? Apakah memang ada undangan atau memang sudah direncanakan khusus buat beliau atau bagaimana? Sebenarnya kami dari tim produksi filmnya sudah punya cita-cita. Sebenarnya aku sih, aku tuh punya cita-cita gimana kalau film ini yang pertama kali nonton secara umum adalah Pak Luhut gitu. Itu tuh akan menjadi sebuah landasan penayangan komersilnya sangat ini gitu, dan ini juga menurutku penting untuk ditonton karena tokoh Batak paling kuat saat ini adalah kan beliau. Jadi ini akan punya efek yang besar lah terhadap suku Batak gitu. Tapi beliau sudah bisa hadir, tapi misalnya kita nonton hari ini, tiba-tiba paginya beliau mengabarkan bahwa beliau dipanggil Pak Jokowi. Akhirnya nonton itu tetap berlangsung tanpa kehadirannya. Dan akhirnya kita mengikhlaskan, ya udahlah, kita sudah berusaha, memang ternyata takdir Tuhan tidak bisa beliau menonton. Ya udah, kita akhirnya melanjutkan segala rencana, tayang dan segala macam. Begitu udah tayang, hari ke-9, hari ke-8 itu tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari timnya beliau. Katanya Pak Luhut mau nonton, kalau bisa teman-teman dari Ngeri-Ngeri Sedap bisa hadir menemani gitu. Jadi malah
Pak Luhut yang bikin nobar, yang kita diundang hadir gitu. Itu yang cukup mengagetkan. Oh ternyata kabar baik tentang film ini sampai juga ke beliau dan membuat beliau pengen nonton gitu. Jadi kita senang terus menemani nonton, dan ternyata filmnya juga sangat menyentuh untuk beliau sampai beliau nangis. Itu juga kita tidak menyangka sih. Gitu. Ini waktu lihat Pak LBP menangis tuh kayak wah, berarti dia sama kayak saya. Iya, berarti gitu. Kena lah gitu kan. Berarti seorang pejabat sama rakyat biasa sama nih bisa nangis gitu kan. Kasarnya kan begitu. Untuk selanjutnya nih Bang, kan Ngeri-Ngeri Sedap ini udah menyentuh angka 2,8 juta sekian penonton Bang ya. Untuk dalam waktu dekat ada nggak sih rencana Abang membikin sequel film yang kedua nih, Ngeri-Ngeri Sedap kedua, atau film yang bertemakan tentang keluarga Batak atau tentang Batak selanjutnya seperti itu Bang? Ya, untuk film kedua kayaknya aku nggak berani deh kayaknya, karena takutnya, maksudnya film pertama ini kan sangat dapat apresiasi yang bagus gitu, dan efeknya sangat besar. Rasanya itu film bisa menasehati semua orang gitu. Walaupun filmnya tidak niat menasehati gitu, tapi ada banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari sana. Nah, begitu ada rencana membuat yang kedua, takutnya ini tuh merusak yang pertama gitu kalau dibikin yang kedua gitu. Takutnya nanti animo yang buat film kedua ini malah menurun gitu ya. Bukan soal animo sih, soal bahwa pertama takutnya ketika dibikin yang kedua niatnya sudah soal komersil gitu. Tidak lagi soal bahwa film ini akan berefek banyak gitu. Dan yang kedua takutnya adanya film itu nanti tidak sebagus yang pertama, malah membuat orang merasa film itu merusak film yang pertama. Misalnya kita lanjutin cerita tentang Domu, terus ternyata Domu dibikin film gini-gini, akhirnya kok Domu kayak gitu orangnya, percuma dia di film pertama gini, itu gitu-gitu sih. Jadi kalaupun memang ada niat untuk tetap membuat film-film berkultur Batak, kedaerahan, lokal, konten kayak gini, karena ternyata ini dirasa penting untuk kultur dan budaya Batak, dan memang ini juga cara kita untuk menjaga suku ini untuk tetap melekat di hati terutama orang-orang muda. Jadi memang ada niat untuk bikin film kultur Batak selanjutnya, tapi sepertinya belum untuk melanjutkan Ngeri-Ngeri Sedap, tapi membuat cerita baru aja.